bisnis, ya. Kita akan berbicara tentang bisnis aja gitu. Terus kemarin juga saya sudah perlihatkan ya data science overview ya. Nanti saya akan coba elaborasi lagi karena kita akan benar-benar coba nih ya lebih dalam terkait data science nantinya gitu. Kemarin juga sudah saya perlihatkan berbagai macam bentuk implementasi atau aplikasi ya pemanfaatan data science ya khususnya di Jakarta. Saya sudah perlihatkan itulah output-output yang coba kami sudah buat gitu. Nah, untuk sampai ke sana ya nanti kita akan bahas nih bagaimana framework, bagaimana flow proses kerja gitu ya. Nah, kita akan bahas lebih jauh nantinya gitu ya. Jadi kita kemarin sudah belajar 5 poin utama ini. Silahkan ya kalau misalnya ada yang mau bertanya, mungkin ada satu atau dua orang. Saya siapkan untuk slide yang kedua. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada yang bertanya ya, aman ya berarti. Oke, eh 3 pertemuan ke depan, termasuk hari ini, kita akan benar-benar lebih fokus ke data science-nya, gitu ya. Kenapa seperti itu? Saya ingin perlihatkan secara menyeluruh, gitu ya, nggak cuma di pattern recognition. Pattern recognition is part of data science, gitu ya. Jadi teman-teman semua melihat secara konteks menyeluruh, eh nanti kita akan singgung beberapa nih bagian di sana, gitu ya. Jadi teman-teman dapat secara konteks menyeluruhnya dari perspektif Jakarta Smart City seperti apa. Bagaimana fundamental, bagaimana kita bisa mewujudkan data science sebuah organisasi ya, penting sekali ini. Poin-poin yang akan saya bahas ya nanti, cuma rules-nya sama ya teman-teman. Jadi tolong proaktif ya, bisa bertanya, bisa respon gitu ya, supaya saya tahu gimana nih penangkap delivery teman saya gitu ya, sudah mudah ditangkap kah, atau mungkin ada yang masih bingung ya. Jangan sungkan, saya bisa ulangi nih ya, tekankan kembali, bahas kembali gitu. Nah, Bi Direct silakan bisa memberikan feedback gitu ya, lewat Pak Agung, lewat saya langsung. Kalau misalnya saya kecepatan, karena saya biasanya penyakitnya kalau sharing ya, biasa kecepatan gitu. Kalau misalnya lagi masih banyak slide-nya, terus waktunya udah nipis gitu ya. Have fun ya. Jadi kalau misalnya data itu ya menurut saya sih teman-teman harusnya have fun aja gitu ya, bermain-main dengan data gitu ya. Jangan terlalu terbebani gitu. Enjoy aja gitu ya, kita explore-explore. Jadi memang salah satu khas yang perlu dimiliki misalnya orang data, orang IT gitu ya, kita harus ada rasa penasaran, harus ada curiosity gitu ya. Nah, itu biasanya itu kita bermain di sana have fun aja gitu, enjoy aja ya untuk bisa bagaimana curiosity kita, kepenasaran kita itu bisa terpenuhi gitu, bisa terjawab. Ya, kita bisa lakukan lah ya. Kita bisa. Nah, eh agenda pada hari ini gitu ya. Intinya ada 4 ya. Semisal kita masih ada waktu, saya akan ada tambahan slide lagi. Eh bisa kita bahas juga gitu ya. Nah, cuma untuk fokus untuk hari ini, yang pertama saya ingin tekankan lagi ya perspektif dari data science, terus bagaimana secara life cycle-nya gitu ya. Terus definisi ya tentang data gitu ya, terus bagaimana tipe-tipe data, bagaimana berpikir tentang data gitu ya. Terus bagaimana sih misalnya data driven di organisasi gitu. Mindset seperti apa yang perlu dimiliki gitu ya. Terus kemudian konsep ya data science ya, terus metodologinya gitu ya. Terus level analytics, level data science itu berbeda-beda, ada ya 4 fase gitu ya. Terus output dan produknya apa saja gitu. Kita perlu tahu nih apakah misalnya proyek data science saya ini terbilang sukses atau tidak gitu ya. Nah, kita bisa bisa elaborate lebih jauh dari sini gitu. Terus data engineering. Nah, ini penting sekali ya. Jadi sebelum kita melakukan olah data gitu ya, perlu tuh ya kita tahu bagaimana kita menyiapkan datanya, bagaimana kita mengkoleksi datanya, bagaimana kita uh, wrangling datanya, siapkan datanya, exploratory analysis gitu ya. Terus saya nanti juga akan perkenalkan namanya Big Data Infrastructure ya, yang coba kita terapkan di Jakarta Smart City. Terus saya mungkin akan share juga perbedaan antara software engineering ya, data engineering sama data scientist ya, data science gitu. Karena masing-masing dari sini mereka punya lingkup kerjanya yang berbeda-beda gitu ya. Oke, saya yang bekerja dari sebuah apa namanya?
sebuah hasil survei ya. Jadi 10 pekerjaan di Indonesia yang paling membutuhkan banyak SDM ya, setidaknya sampai 2025. Dan prediksi saya ini akan masih terus berlanjut sampai 2030. Di US sendiri gitu ya, sejak misalnya 2019, 2020, posisi atau misalnya kerjaan data scientist, data analis selalu bertengger di tiga besar. Itu di Amerika Serikat ketika infrastrukturnya sudah oke gitu ya, sudah otomasinya sudah macam-macam, datanya sudah lengkap, kita masih jauh sekali gitu. Jadi perkiraan saya ini pun bukan cuma sampai 2025 gitu ya, 2030 bisa masih terus gitu. Lama kita ingin melakukan otomasi, melihat pattern ya, melihat pattern, melihat pola gitu ya, itu akan butuh data gitu. Selama sebuah organisasi butuh data, selama selama organisasi memproduksi data dan data itu akan terus digunakan juga bagaimana kita bisa melakukan otomasi, bagaimana kita bisa memonitor ya kondisi gitu ya, pattern pola misalnya yang bisa ditemukan di masyarakat di apa namanya data yang kita olah gitu. Dan di sini teman-teman lihat pekerjaan ya yang paling membutuhkan banyak SDM tiga besarnya adalah tentang data gitu. Semuanya bekerja dengan data. Gitu. Bahkan posisi-posisi yang lain pun ya digital marketing dia akan mengolah data gitu. Data-data marketing misalnya gitu ya. Ditransformasikan ke strategi gitu ya. Nah, itu proses automation spesialis pun dia akan data. Internet of Things spesialis pun dia memproduksi data. Digital transformasi nggak bisa tuh digital transformasi pun nggak ada data. Jadi bayangkan saking pentingnya kita bisa ini ya memahami punya sense tentang data gitu. Oke, itu terkait prospektifnya gitu ya. Jadi ini bisa jadi bagus buat bekal teman-teman yang udah belajar misalnya tentang data science ya, data recognition, data mining, skill ya. Nah, ini sedikit gambaran ya. Jadi kalau misalnya kita ingin belajar tentang data science itu panjang lah ya. Uh, yang beruntung itu ya yang punya basic tentu yang anak informatika, statistik gitu ya. Nah, di sini setidaknya kita perlu nih misalnya programming Python ya, analisis dan visualisasi data ini penting sekali ya. Bagaimana kita bisa menganalisis dan visualisasikan data gitu ya. Melihat pattern di sana gitu. Bagaimana kita bisa menguasai SQL ya. Terus bagaimana kita memiliki basic matematika yang bagus ya. Teman-teman belajar mungkin kalkulus, aljabar linear gitu ya. Terus ada statistika tentunya ya, teori probabilitas ya. Ini kan asal muasal misalnya dari machine learning gitu ya, model-model statistical models gitu. Bagaimana kita bisa wrangling the data gitu ya, melakukan cleansing, mentransformasi gitu ya, atau data processing, terus bagaimana teori sampling ya, terus bagaimana kita mengenal yang namanya machine learning sama deep learning. Jadi uh, sebenarnya ya kalau misalnya bootcamp itu 6 bulan gitu ya. Dan teman-teman beruntung ya satu semester belajar itu misalnya pattern recognition dengan misalnya mata kuliah tambahan lainnya. Ini bisa teman-teman kuasai. Nah, saya mungkin akan di sini akan lebih banyak mencakup misalnya analisis dan visualisasi data. Karena penting sekali untuk bisa melihat pattern di sana. Nanti juga saya akan sedikit di pertemuan berikutnya tentang SQL. Saya kurang tahu teman-teman sudah pernah belajar database belum, data SQL belum, Pak Agung ya. Teman-teman sudah pernah Sudah, belajar SQL udah ya. sudah. Oke, saya akan memperkenalkan salah satu tools ya. Mungkin saya kurang tahu teman-teman apa sudah pernah dengar namanya BigQuery gitu. Kita akan coba tuh ya. Nah, kalau seperti itu, eh, saya nggak akan terlalu banyak membahas bagaimana teman-teman query. Saya akan coba bagaimana teman-teman bisa menggunakan tools ya, menggunakan BigQuery lah gitu ya. Tapi teman-teman nanti bisa coba sendiri dengan misalnya query ya, dengan subquery, select dan sebagainya. Ya, jadi itu saya akan coba ya panjang ya kalau misalnya kita berbicara ini, tapi pelan-pelan saya harap teman-teman juga sudah dapat di mata kuliah yang lainnya. Jadi sudah saling melengkapi. Ini hampir sama lah ya. Jadi memang perjalanannya panjang gitu ya. Saya akan coba mencakup berapa yang supaya teman-teman bisa dapat lah ya cara konteksnya. Hampir sama tadi ya. Jadi ya intro to data science ya, terus data visualisasi ya, data communication juga tuh ya penting.
bagaimana kita melakukan eksplorasi data analisis, terus bagaimana kita bisa menerapkan eksperimen machine learning ya, baik yang supervised ataupun yang supervised, bagaimana kita tahu paham tentang konsep tentang big data, terus tentang legal privacy itu penting banget juga ya kita pelajari. Oke, seberapa penting sebenarnya organisasi data dalam organisasi teman-teman? Saya mau mungkin ada satu dua orang yang bisa bantu jawab kira-kira seberapa penting sih sebenarnya data gitu. Ada yang mau coba? Mau coba bantu jawab seberapa penting sebenarnya data menurut teman-teman? Ayo teman-teman ada yang mau coba bersuara mungkin? Mas Wafik silakan mungkin ada suara gimana? Seberapa penting pentingnya bagaimana tuh Mas Wafik? Iya, Pak. Jadi menurut saya data itu sangat penting. Pentingnya karena semua yang kita cari itu biasanya berdasarkan data, Pak. Untuk mempermudah pekerjaan juga. Kalau nggak ada data, otomatis kita lebih susah karena harus research dulu dan lain-lain, Pak. Oke, sip. Thank you Mas Wafik. Ada lagi yang lain? Satu lagi mungkin. Jangan sampai kita belajar tentang data science malah teman-teman nggak tahu menganggap data itu nggak penting gitu. Nah, itu gawat tuh. Ya, silakan teman-teman ada yang ingin ini memberikan tanggapan. Apa saya mau memberikan tanggapan? Ayo siapa? Silakan satu lagi. Halo Pak, Mbak Silvi silakan. saya mau memberikan tanggapan. Menurut saya data itu sangat penting, apalagi di bagian pekerjaan saya. Ya, gimana seberapa penting kira-kira Mbak Silvi? Saya kan di perusahaannya Pak Operator, apalagi di bagian kayak awalan produksi di cutting. Jadi kita jalan tuh harus pakai data. Jadi dari record berbentuk kayak kan ada nomor roll gitu kan Pak buat menggelar kain kan. Tipenya apa, stylenya apa, nah itu berapa layer kita buat, berapa quantity, aktualnya. Jadi menurut saya sangat penting Pak. Apalagi kita pedomannya tuh pakai data. Kalau buat uh, melaksanakan pekerjaan kita, tugas yang akan kita lakukan. Ya, Mbak Silvi posisinya sebagai apa Mbak? Saya operator Pak di Oh, cutting. oke operator ya. Tapi bukan data analis bukan kan ya? Oh iya, Ya, ya, oke. Itu ya. Jadi sangat penting ya teman-teman saya sepakat dan yang perlu dipahami juga ya. Mungkin teman-teman juga pasti sudah tahu juga gitu bahwa tidak harus selalu posisinya sebagai data analis ya, data scientist ya, teman-teman harus bekerja dengan data. Nah, saking pentingnya ya. Jadi teman-teman posisinya nggak harus sebagai data analis, sebagai data profesional atau data scientist gitu. Itu akan berkutat dengan data. Gitu. Dan tentu di sana juga teman-teman perlu nih kemampuan analisa yang bagus. Penting untuk memiliki bagaimana intuisi tentang data, sense tentang data bagaimana. Itu perlu ya dimiliki gitu. Nah, jadi kita sepakat ya data itu penting dalam sebuah organisasi. Oke, saya ingin balik lagi ya. Jadi berbicara tentang perspektif misalnya Jakarta gitu ya, pemerintah DKI Jakarta gitu ya. Kita akan selalu berangkat dari masalah. Masalah, pertanyaan yang coba kita jawab, yang coba kita pecahkan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di perusahaan pasti seperti itu juga, ada masalah. Tapi masalahnya lebih perspektif bagaimana bisa menguntungkan gitu. Ya, kalau kami misalnya di kota ya, selalu bagaimana kita bisa memecahkan masalah itu bisa memberikan pelayanan baik ke masyarakat ya, mengurangi kemiskinan, kemacetan, banjir, kesetaraan itu yang kami ingin pecahkan gitu ya. Nah, terus kemarin juga saya sudah terangkan bahwa penting ya posisi dari
data itu. Gitu. Smart city itu bagaimana mungkin bisa kita sebutkan yang namanya smart city kalau nggak ada data gitu. Makanya di awal-awal di layer paling bawah infrastruktur ini, pemerintah akan repot-repot nih ya mengadakan bisa miliaran ini untuk mengadakan device ini, sensor ini, IoT ini ya untuk bagaimana kita bisa menyiapkan data gitu. Baru untuk bisa data analisis sama smart application. Ini nggak bisa nih di atas kalau nggak ada nih yang di bawah ya. Nggak ada nih data kalau misalnya nggak ada yang di bawah. Gitu. Karena kan ini sebenarnya data kolektor, data produsen gitu ya. Oke, AI is useless without data gitu ya teman-teman. Jadi jangan muluk-muluk bilang artificial intelligence gitu ya. Muluk-muluk machine learning, deep learning, convolutional neural network. Kalau nggak ada data nggak ada gunanya gitu ya. Jadi kita perlu nih punya data gitu ya dalam jumlah yang cukup gitu. Harus eh, tentu kita juga perlu yang bisa sudah terstandar siap untuk digunakan gitu ya. Nah, ini ada saling ke mutualisme lah ya hubungan gitu. Jadi kalau misalnya AI itu nggak ada gunanya kalau nggak ada data gitu. Ada data tapi nggak bersih nggak cukup ya nggak ada gunanya juga tuh AI gitu. Sebaliknya juga gitu ya big data gitu ya. Kalau misalnya sekedar kita olah analisa sederhana, misalnya dengan descriptive analytics, diagnostik ya tanpa menggunakan misalnya machine learning AI, kita nggak akan mendapatkan value yang cukup dari sana. Gitu. Decision makingnya akan terbatas gitu ya. Maka ada hubungan saling inilah ya, saling tergantung antara AI dan data gitu ya. Nah, jadi sering banget mungkin teman-teman dengar tuh kita bisa menggunakan AI metaverse ya. Tanyakan dulu datanya ada nggak gitu. Kita bahkan di Jakarta itu repotnya ini ya bahkan mengadakan sensor ya, sensor curah hujan, sensor tinggi muka air ya, aliran air dan sebagainya itu buat apa? Untuk mengumpulkan data gitu ya. Supaya kita bisa lihat bagaimana pattern pola situasi yang ada misalnya di Jakarta. Oke, ada 3 cara berpikir tentang data. Mungkin silakan teman-teman ada yang bertanya, bisa melemparkan ya, kita bisa diskusi bareng-bareng. Saya akan bahas 3 cara berpikir tentang data. Nah, ini adalah mindset yang perlu dimiliki oleh siapapun gitu. Nggak harus orang yang memiliki data gitu, nggak harus yang bekerja dengan data, misalnya seorang data analis, data scientist. Tapi kita perlu punya mindset, cara berpikir bagaimana kita melihat data gitu ya. Oke, teman-teman mungkin ada pendapat nggak apa sih sebenarnya data itu gitu. Dalam sehari-hari teman-teman atau mungkin ada pengertian gitu ya, ada mau coba nggak satu kira-kira apa sih data itu menurut teman-teman? Mas Abdul Kori bisa nggak? Ya, Menurut Mas Abdul Kori kira-kira data itu apa sih sebenarnya? Bagaimana Mas Kori melihat data itu? menurut saya sih data itu kayak semacam sumber informasi. Berinformasi ya. Ya, Oke, ya benar ya. Jadi dari data kita bisa menjadikan dia informasi, kita menjadikan dia knowledge dan wisdom gitu ya. Data itu adalah kalau misalnya secara definisi gitu ya adalah kumpulan informasi dan juga keterangan. Jadi bisa diperoleh melalui pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Atau kalau saya sukanya itu data itu sebenarnya adalah ya catatan-catatan, ada cerita-cerita status gitu ya yang terekam baik secara tertulis, angka, bisa juga dalam video, gambar, tulisan, itu adalah semuanya data gitu. Jadi antara data ya dikaitkan dengan data lain itu saling terkait akan ada cerita gitu ya. Dia akan bercerita gitu ya. Ada keterkaitan ya menjadi informasi, kemudian ada cerita, ada narasinya gitu ya, ada knowledge dan sebagainya. Oke, saya memperkenalkan atribut data ya. Ini penting sekali sebagai basic. Eh atribut data itu ada 3 berdasarkan struktur.
berdasarkan tipe data, berdasarkan bentuk atau shape-nya, gitu ya. Strukturnya ada yang terstruktur, gitu ya. Ada yang semi struktur, ada juga yang structure, gitu ya. Terstruktur itu bagaimana? Maksudnya ya data-data tabular, ya, data-data yang dalam bentuk tabel, gitu. Sudah rapi, ya, sudah tersusun dengan baik. Ada juga yang semi structure, ya, data-data yang diperoleh misalnya dalam bentuk JSON, ya, CSV, gitu ya, itu semi, gitu. Karena masih misal ada komanya, gitu ya, ada delimited komanya, titik koma dan sebagainya sebagai perang ini. Atau JSON, gitu ya, perlu kita rapikan lagi dalam bentuk table. Terus ada juga yang structure, misal gambar, teks, video, gitu ya, itulah structure. Nah, tipe-tipe data, gitu ya, ini harapannya nanti kita bisa elaborasi lebih penting, lebih jauh, karena ini sangat penting nih, nanti teman-teman harus paham yang tipe-tipe datanya. Karena akan berlanjut bagaimana kita visualisasi menggunakan misalnya tools Looker Studio, ataupun misalnya Tableau. Tipe data itu ada kuantitatif, ada yang kualitatif. Kuantitatif ya numerikal ya, misalnya yang angka-angka gitu, yang bisa dihitung atau bisa diukur. Ada yang sifatnya continuous, ada yang discrete. Ada juga yang kualitatif yang sifatnya kategorikal gitu ya, yang misalnya string biasanya. Ada yang ordinal, ada yang nominal. Ordinal yang bisa diurutkan, nominal yang nggak perlu diurutkan. Atau shape juga atau bentuk ya. Jadi data itu berdasarkan weight-nya gitu ya, bentuknya weight melebar ke kiri ke kanan atau long ke bawah gitu ya. Jadi ke wide itu berarti dia kolomnya banyak gitu ya. Dari sisi kolomnya, kalau longnya berarti dari barisnya ke bawah gitu ya, seberapa panjang ke bawah. Nah, ini adalah atribut-atribut data. Oke, ini kalau bukan nanti di akhir-akhir akan saya share, atau mungkin bisa juga di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih dalam terkait data, tipe data, bagaimana kita bisa mentransformasikan dalam bentuk visual. Nah, data structure itu ya tadi yang saya bilang ya, ada yang terstruktur ya. Itu kalau dalam organisasi itu cuma 10% sebenarnya. Itu data-data tabular gitu ya. 10%-nya lagi itu yang semi, yang semi structure, misal CSV, JSON file, XML. Sisanya ya 80% itu sebenarnya datanya banyak yang structure gitu. Data yang dikumpulkan dalam bentuk PDF gitu ya. Gambar, foto-foto, video, teks dan sebagainya yang belum ditransformasikan ke dalam bentuk tabel, itu adalah data-data structure. Dan organisasi itu punya tuh ya 80% itu data selain data terstruktur sama struktur. Jadi teman-teman uh, jangan pernah puas nanti gitu ya. Cuma data misalnya data-data tabular saja gitu ya. Banyak danis data lain yang bisa diekspor juga gitu ya. Walaupun sebenarnya hampir organisasi ya, walaupun datanya banyak di sana, yang banyak diekspor pun masih banyak di data terstruktur gitu ya. Data-data survei ya, kalau misalnya di operator data-data survei gitu. Ini adalah struktur data. Nah, ini perbedaannya seperti apa gitu ya. Data terstruktur itu seperti apa, yang seperti tadi yang sudah saya sampaikan gitu ya, itu yang dapat ditampilkan dalam bentuk baris ya, kolom, bisa disimpan dalam bentuk relational database. Bentuknya seperti apa? Angka ya, ya. Nah, itu diestimasikan ya di data di perusahaan itu 20%. Ini lebih ya menurut Gartner yang ini ya. Kalau yang tadi itu saya ambil dari AWS ya, teman-teman, Datamation. Tadi kalau ini mengatakan dia 20%, gitu ya. Mungkin udah termasuk juga yang semi structure di sini. Nah, struktur ini dia butuhnya storage yang lebih kecil ya. Storage yang lebih kecil. Dari sana juga kita mudah untuk manage ya, kita bisa proteksi gitu ya. Is kolom tabel gitu ya, atau misalnya simpan dalam bentuk relational database. Itu nggak bisa ya, karena dia kebanyakan misalnya gambar, audio, video, emails ya, Word, file-file ya, Word gitu ya, Word yang PDF gitu ya, itu semuanya gitu. Dan dalam organisasi itu ada 80% ya datanya itu adalah yang structure menurut Gartner, sama dengan tadi ya data mission. Dan tentu dia butuh storage, tempat penyimpanan yang jauh lebih besar ya, karena datanya juga besar-besar ya teman-teman.
dan susah untuk di manage dan diproteksi ya. Makanya perlu di data manajemen yang lebih baik. Oke, saya masuk ke tipe-tipe data tadi ya teman-teman. Jadi ada dua ya. Tadi lebih kepada strukturnya, sekarang fokus ke tipe data gitu. Jadi teman-teman nanti perlu diingat ya, ini penting sekali. Tipe data itu ada kualitatif, ada kuantitatif ya. Kualitatif atau kategorikal itu ya sifatnya bisa nominal atau ordinal. Nominal itu ya nama-nama kategori seperti posisi dosen, dokter, polisi, tentara gitu ya. Ordinal Senin, Selasa, Rabu karena bisa diurutkan. Senin harus berurutan. Senin, Selasa, Rabu atau kecil, sedang, besar. Ordinal ya harus bisa terorder, berasal dari kata order yang berurutan. Kalau kuantitatif ya discrete dan continuous ya. Jadi ada yang angka-angka discrete itu misalnya yang bisa dijumlahkan, dihitung ya. Kalau continuous itu yang bisa diukur. Ya misal tinggi badan, berat badan ya bisa 3, sekian, bisa ada komanya bisa gitu. Kalau discrete ada udah bulat gitu. Nanti kita akan bahas lebih jauh ketika kita udah masuk di data. Nah, kita masuk ya kita tadi udah tahu bagaimana struktur data ya, bagaimana tipe-tipe data. Sekarang inilah bagaimana kita berpikir tentang data. Jadi ada tingkatannya. Apakah kita termasuk dalam data aware, data informed, atau data driven gitu. Ada tingkatan-tingkatan. Tergantung ya teman-teman mau berada di sana. Teman-teman nanti bisa berpikir, sejauh ini apakah saya sudah termasuk data driven, atau sekedar data informed, atau bahkan mungkin sekedar data aware saja, punya awareness saja terkait data. Gitu. Nah, kita punya ada level-level tingkatan di sana gitu ya. Di organisasi pun seperti ini secara individual gitu ya. Nah, bedanya seperti apa? Data aware itu dia sekedar paham gitu. Oh, kita ada data gitu ya. Dan data itu bermanfaat bagi organisasi, bisa digunakan untuk berbagai macam hal gitu ya. Tapi dia belum terlalu tahu, oh data ini bisa untuk ini, data ini bisa untuk ini gitu. Dia sekedar tahu aja data ini, oh data ini penting gitu. Jadi dia sekedar tahu bahwa memang data di organisasi itu penting, tapi dia nggak terlalu tidak menggunakan data untuk dalam bekerja gitu. Dia sekedar aware, dia sekedar sadar, oh data ini penting. Saya kurang tahu. Coba di ya bisa tanyakan diri teman-teman, apakah teman-teman termasuk data aware atau teman-teman sudah data inform gitu. Jadi teman-teman sudah tahu bahwa dengan data ini saya bisa memecahkan masalah ini. Data ini memecahkan masalah ini. Atau ibaratnya kalau data aware dia tahu ya banyak kendaraan transportasi bisa kemana saja digunakan gitu. Ada pesawat, ada kereta, ada mobil gitu ya, ada kapal itu bisa digunakan untuk berbagai macam kemana saja. Kalau misalnya data inform, dia sudah tahu gitu. Naik mobil ini bisa ke sini, naik pesawat bisa ke sini, naik kapal bisa ke sini. Ya, sama saja dengan data. Oh, dengan data ini saya bisa membuat analisa seperti ini. Data ini bisa begini. Apakah teman-teman sudah data inform, bukan sekedar data aware, gitu ya? Teman-teman bisa jawab sendiri. Atau teman-teman sudah data driven, gitu. Maksudnya seperti apa? Dalam keseharian teman-teman, teman-teman itu sudah mengambil keputusan banyak berdasarkan data, gitu. Jadi teman-teman sudah tahu nih, saya naik kereta gitu ya, akan sampai di sana dan teman-teman sudah melakukan itu gitu. Teman-teman ke peron berapa, naik kereta berapa gitu ya, turun di stasiun mana, teman-teman sudah melalui gitu ya. Karena memang teman-teman itu sudah bergerak mengambil keputusannya sudah berdasarkan data gitu. Bukan sekedar tahu saja, oh ini penting nih, bukan sekedar saya bisa menggunakan ini ke sini, tapi teman-teman sudah melalui gitu. Misal sederhananya adalah teman-teman pakai misalnya Google Maps. Saya ke sini, kalau di sini lewat sini berarti macet merah. Oh berarti saya nggak boleh lewat sana. Saya pilih. Teman-teman sudah bergerak berdasarkan data gitu. Jadi sehari-hari, nah ini teman-teman tanpa misalnya teman-teman bekerja di perusahaan gitu ya. Ini lebih pada level individu ya. Bagaimana teman-teman um, menyikapi bagaimana teman-teman cara pandang terhadap data. Apakah data itu sudah menjadi bagian dari hidup teman-teman gitu. Apakah teman-teman sudah bergerak berdasarkan informasi, berdasarkan data yang sudah sedia gitu ya.
Nah, itu teman-teman bisa inilah ya, bisa menanyakan pada diri teman-teman. Tadi Mbak siapa tadi itu sudah bergerak misalnya dengan data ya. Karena secara operator dia harus menggunakan data nih untuk bisa ini gitu. Nah, kemarin juga yang teman-teman sempat ini itu sudah bergerak dengan data gitu. Sudah data driven. Nah, jadi how to prepare well target question to answer with data. Jadi di sini data driven itu memang dia itu ya harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jelas, yang well targeted ya. Jadi dari sana, jadi kita harus berangkat dari pertanyaan yang belum terjawab itu adalah masalah gitu. Dan kita perlu untuk jawab. Jawab dengan apa? Dengan data gitu ya. Salah satu pekerjaan, salah satu eh, apa yang kita lakukan misalnya kalau misalnya berbicara tentang data science, salah satu goals kita ya di awal sekali kita harus pintar-pintar menanyakan pertanyaan yang tepat gitu. Harus pintar-pintar ya, harus kita pintar-pintar kita melihat masalah, harus pintar-pintar kita bisa mendefine pertanyaan apa nih yang coba kita ingin jawab dengan data. Karena kenapa? Karena nggak semua masalah itu harus diselesaikan dengan data, nggak semuanya. Nggak semuanya, bahkan nggak bisa juga ya dengan, jadi nggak semuanya harus diselesaikan data, nggak semuanya harus diselesaikan dengan AI, nggak semuanya harus diselesaikan machine learning. Hanya dengan misalnya cara-cara yang sederhana bisa gitu. Jadi nggak harus teman-teman semuanya itu harus berdasarkan data gitu, tapi memang ada sesuatu yang bisa berdasarkan data. Jadi harus pintar-pintar juga membuat pertanyaan gitu ya. Membuat pertanyaan saya bilang ini sama dengan problem. Berarti teman-teman harus pintar-pintar mendefine problem, harus pintar-pintar melihat masalah utamanya apa gitu. Gak semuanya harus kita jawab gitu ya. Ada yang prioritas, ada yang nggak terlalu prioritas. Nah, yang tadi itu adalah level individu. Nah, dalam level organisasi, startup ataupun bagaimana kita terlalu, karena kita di sini bergerak dari yang immature ya, belum terlalu apa namanya bagus secara organisasi. Kita berbicara tentang startup gitu. Kalau tadi secara individu itu kita bisa data aware, data inform, sama data led. Data inform, data aware, terus data inform, terus data driven. Itu dalam tingkat individu. Nah, tingkat organisasi beda lagi gitu ya, lebih tinggi tentunya. Nggak boleh itu sekadar data aware saja, organisasi nggak boleh, nggak bisa gitu ya. Karena ibarat data itu dalam sebuah organisasi ya adalah oh ya minyak gitu ya. Ibarat kalau misalnya uh, data is the new oil. Jadi barat kalau nggak ada minyaknya, kendaraan nggak ada minyak, ya gimana kendaraan itu bisa jalan? Sama saja bagaimana data itu dalam organisasi kalau nggak ada, bagaimana perusahaan itu bisa jalan? Bagaimana organisasi itu bisa jalan? Makanya nggak boleh sama sekali ada data aware. Dia harus pada level data inform. Gitu. Nah, data inform ini mereka sudah terinformasikan ya, walaupun misalnya analisanya masih sederhana ya, eksploratory gitu ya, belum menjurus kepada pengambilan keputusan, tidak apa-apa gitu ya. Jadi dia melakukan misalnya analisa-analisa yang sederhana, eksploratory ya. Baru dia harus melihat, oh strategi apa. Dia harus memilah-milah strategi-strategi atau rekomendasi apa, next action yang perlu dilakukan. Nah, ini ciri-cirinya ya teman-teman bisa dilihat. Tingkatan dalam organisasi itu ada data inform, ya, data driven, data lead. Dan teman-teman lihat di sini ada ciri-cirinya masing-masing. Dari sisi perspektif infrastruktur, gitu ya, dari analytics-nya, gitu ya, dari operasionalnya, dari teams-nya. Gitu ya. Jadi ada fase-fasenya. Teman-teman bisa menilai sendiri ya. Tadi kalau misalnya yang uh, data aware sampai data driven itu teman-teman bisa melihat pada diri sendiri. Nah ini teman-teman bisa mulai menilai juga organisasi saya sekarang ini tempat saya bekerja, apakah dia stage-nya berada di data informs, data driven, atau data lead gitu. Nah teman-teman bisa mengira-ngira gitu ya. Kampusnya udah sampai di level mana gitu ya. Apakah masih data inform? Nah biasanya ciri-cirinya teman-teman bisa dilihat. Saya start di bagian timnya dulu ya. Kalau misalnya data organisasinya data inform itu biasanya mereka sudah ada tuh data analisnya gitu. Sudah ada data generalisnya yang bisa bekerja sebagai data engineer ya, mengerjakan berbagai macam apa macam-macam hal gitu, menganalisa data lah, membersihkan data lah gitu ya, itu data inform.
Dia sudah apa namanya? Sudah bikin dashboard KPI gitu ya. Memonitor bagaimana target perusahaan sampai atau tidak gitu ya. Ada dashboard KPI, sudah ada transactional database-nya gitu ya, ada data dictionary juga, automated reporting, sudah bikin otomasi reporting yang sudah teramotomasi dengan baik. Biasa melakukan misalnya custom cohort ya, cohort analisis ya. Ini adalah level terendah di organisasi. Nah, teman-teman bisa cek sudah sampai di sana belum ya? Jangan. Teman-teman bisa dorong sampai di sana kalau misalnya belum. Atau misalnya dapat driven. Data driven ini dia sudah ada tuh kepala tim datanya gitu ya. Terus data analisisnya sudah 2 sampai 3, sudah ada data engineers-nya gitu ya. Sudah data engineers-nya. Dia membersihkan data, menyiapkan data. Mereka sudah melakukan feature engineering gitu ya, feature extraction, sudah ada data lake-nya juga gitu ya, data quality automation, customer data platform juga sudah ada gitu ya. Terus ada offline data science model, dia sudah menggunakan data science model machine learning gitu ya, walaupun misalnya masih offline gitu. Operasinya sudah berjalan lah ya, sama secara operasinya, sudah finance-nya, marketingnya, bisnis operasinya. Nah, di level tertingginya itu ada data lead ya teman-teman. Jadi ada data lead. Sorry teman-teman terputus mati lampu nih. Bentar. Suara saya masih jelas nggak teman-teman? Saya ini dulu ya, off cam dulu aja biar ini. Jelas Masih, nggak Pak. teman-teman? Masih. Pak. Oke, saya nanti tolong diinfo ya kalau misalnya agak nge-lag ya. Suara saya masih jelas ya, teman-teman semuanya. Masih, Pak. Oke, kita udah sampai di data led tadi ya. Nah, jadi memang ya, kalau kita ingin membuat sebuah startup, bisnis, dan sebagainya, dan kita ingin bergerak dengan data, kita bisa lihat ya, apakah kita fasenya di inform ya, apakah misalnya kita menuju inform ya, apakah data driven atau data lead ya yang sudah benar-benar mature ya. Bahkan perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu sudah ada ya, sudah yang blue chip ya, kalau misalnya dia perusahaannya udah besar itu ya, harusnya udah di data lead gitu ya. Organisasinya udah besar sekali itu harusnya udah data lead. Nah, memang secara analytics ya, kalau misalnya data inform itu bagaimana bisa mensupport operasionalnya, bagaimana operasionalnya bisa visible gitu, dari secara day to day ya. Nah, berbeda kalau misalnya data driven gitu ya, bagaimana dia memang benar-benar data itu ya digunakan key business need-nya, tujuannya dari bisnisnya itu adalah bagaimana data itu bisa mendorong pertumbuhan organisasi gitu. Dengan misalnya pemanfaatan tools data itu semakin scalable, semakin merata, semakin luas penggunaannya gitu. Terus sudah ada data products. Nah, data products ini apa? Produk-produknya nanti kita bahas ya. Bisa insight, pengambilan keputusan, dashboard ya, aplikasi gitu ya. Atau misalnya data lead ya. Ini paling tinggi nih gitu. Bagaimana kita bisa melahirkan service-service ya berdasarkan data ya. Layanan-layanan berdasarkan data gitu ya. Bagaimana kita bisa membuat produk
berdasarkan data gitu ya, menggunakan produk-produk baru ya, fitur-fitur baru berdasarkan hasil olahan data kita gitu. Kita juga sudah mulai bagaimana kita bisa mengotomasi ya pengambilan keputusan tanpa kita perlu nih intervensi dari manusia gitu ya untuk mengambil keputusan. Jadi memang sudah lebih kepada user product experience misalnya. Oke, sampai di situ silakan ada pertanyaan nggak teman-teman? Kita bisa diskusi dari sisi data, bagaimana scaling ya, data scale up gitu ya. Data inform, data driven, atau misalnya data lead. Silakan teman-teman ada yang ingin bertanya? Apa sudah cukup jelas? Gimana teman-teman kalau misalnya cukup jelas? Bisa komen satu ya di chatnya. Bisa komen satu ya teman-teman kalau cukup jelas. Ayo, baru Mas Wafik. Yang lain silakan bisa berkomentar. Atau oke, jelas ya teman-teman. Oke, kita masuk ke kita masuk lebih dalam terkait data science ya. Oke, sebelum itu saya ingin ngetik teman-teman, kira-kira menurut teman-teman data science itu apa sih sebenarnya gitu. Ini ada Mas Aventura Suryo ya. Mungkin tadi Mas Aventura masih ada. Mas Aventura bisa jawab nggak kira-kira data science itu apa gitu ya, sama sejauh ini data science di tempatnya sudah dimanfaatkan buat apa saja gitu. Mas Oke, sorry teman-teman, saya ganti koneksi dulu. Tadi koneksi ininya berusak, terganggu. Teman-teman ada yang bisa ini? Menurut teman-teman data science itu apa? Dan sejauh ini data science di organisasinya sudah diterapkan sejauh mana gitu? Ya, tadi kan udah bahas tuh ada ya data informed, data driven, data lead ya.
Mas Aventura Surya bisa bersuara nggak? Halo, Mas Fernanda Bagus, bisa bersuara nggak? Halo, halo. Suara saya kedengaran Pak Agung ya? Kedengaran. Terdengar Pak Andi. Iya, iya. Kasih Pak. Mas Fernanda Bagus atau kalau Mas Agil kemarin kalau udah ya nggak salah, Mas Wafik juga udah tadi. Mas Henry Saputra, kira-kira menurut Mas sendiri data science itu apa dan di organisasinya udah sejauh mana gitu terapinnya? Yuk, biar lebih ini aja juga interaktif. Halo, silakan. Izin Pak, mungkin saya bisa mau coba jawab boleh? Oh, silakan Mas Wafik. Jadi sepengetahuan saya data science itu data yang khusus untuk data science itu ilmu yang mempelajari data secara khusus, terutama data-data besar, Pak. Kalau di kantor saya itu contohnya pengelolaan data-data seperti database PPDB, database akademik, database kepegawaian, dan database e-learning dan lain-lain, Pak. Itu sepengetahuan saya, Pak. Oke, di organisasinya sejauh mana Mas Wafik? Penerapan data science sendiri sejauh mana? Untuk di kantor saya itu penerapannya terimplementasi di Pak, di pengelolaan database PPDB, terus database kepegawaian, kesiswaan, kemudian database untuk akademik dan pembelajaran secara online kan pakai e-learning itu semua dikelola dengan data science Pak, kalau nggak salah Pak. Oke, tapi udah ada dashboard gitu ya Mas ya? Iya Pak, sudah ada Pak. Oke, sip. Thank you Mas Wafik ya. Teman-teman yang lain mungkin nanti bisa ini ya, lebih aktif juga. Oke, kita masuk ke data science. Nanti kita akan bahas bagaimana sih bentuk-bentuk produk yang bisa dihasilkan. Jadi memang kalau berdasarkan dari perspektif disiplin ya, disiplin ilmu gitu ya, data science itu merupakan field yang baru memang ya teman-teman. Baru di awal-awal tahun 2000-an. Jadi memang itu perpaduan lah ya, mensintesize ya dari statistik, informatika gitu ya, komputasi, komunikasi, manajemen, sosiologi ya, bagaimana dia mempelajari data dan hal-hal yang terkait di sekitarnya gitu ya, terkait domainnya gitu ya, konteksnya. Nah, makanya kita penting sekali paham bagaimana konteksnya. Kita nggak bisa tuh ngolah datanya kalau nggak tahu paham konteksnya. Dari sisi organisasinya, sosial aspek dan sebagainya ya. Kita bagaimana bisa mentransformasi data menjadi insight, menjadi keputusan ya. Ya, tentu dari data knowledge ya, data information, knowledge, wisdom gitu ya. Nah, outputnya itu bisa berbagai macam-macam. Nah, kita sebutnya adalah data products. Output dari data science itu, data analysis itu adalah data products. Nah, kita harus membuat yang namanya data products. Ada produknya gitu ya. Nah, data product itu apa ya? Itu adalah bentuk deliverable dari data gitu. Yang diaktifkan, yang digerakkan ya, di drive dengan data gitu, oleh data gitu. Dapat berubah apa? Bisa berbentuk discovery atau temuan, prediksi gitu ya, layanan bahkan gitu. Berdasarkan data kita bisa membuat layanan gitu. Memberikan rekomendasi ya, decision making, pemikiran ya, model-model machine learning gitu ya. Paradigma itu adalah output-output dari data science, bisa tools, bisa sistem yang kita buat, sistem informasi baru gitu. Itu adalah misalnya produk dari data gitu. Produk dari data science ya. Jadi bermacam-macam gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ketika misalnya teman-teman melakukan eksperimen data science,
Nah, outputnya itu bisa macam-macam, bisa report, paper, bisa berapa, bisa 4-4-nya bahkan gitu. Nah, tapi setidaknya dia bisa menghasilkan sebuah report laporan, menghasilkan sebuah paper, karya ilmiah gitu ya, membuat interaktif web page ya, halaman situs atau misalnya aplikasi gitu. Nah, kita bisa bikin aplikasi ya dari data yang kita punya gitu. Kita bisa membuat fitur-fitur baru dari data yang kita punya gitu. Nah, terus di sini ada 4 secret lah ya bagaimana sebuah eksperimen data science itu bisa dikatakan sukses. Yang pertama, bagaimana bisa ditemukan sebuah pengetahuan baru gitu ya, knowledge gitu. Lahirnya keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang berdasarkan dari outcome dari eksperimen itu gitu. Nah, ketiga, tentu kita bisa membuat laporan, presentasi gitu ya, aplikasi gitu ya. Nah, minimalnya adalah kalau misalnya data itu tidak bisa menjawab pertanyaan yang kita punya gitu ya, problem yang coba kita ingin selesaikan, pertanyaan yang ingin coba kita jawab ya. Seminimalnya kita tahu bahwa data yang kita punya ini tidak bisa menjawab pertanyaan yang ada gitu. Setidaknya kita tahu, oh data ini belum cukup ya, kita bisa cari data yang lain gitu. Data ini cukup, kita bisa pengadaan ini lagi lah untuk memproduksi data gitu ya. Jadi setidaknya, seminimalnya sekali, oh data saya kurang nih, belum bisa nih untuk menjawab pertanyaan yang ada. Itu adalah minimal kita bisa katakan bahwa eksperimen data science itu bisa dikatakan sukses. Nah, ini tingkatan-tingkatan ya teman-teman. Kalau di luar sana mungkin ada yang mengatakan bahwa data analytics itu bisa termasuk prediktif sama preskriptif. Tapi saya sedang seperti ini ya. Jadi bahasanya. Jadi kalau misalnya data science itu ya ada data analytics juga di dalamnya gitu. Berbicara data science ya kita berbicara descriptive analytics ya, diagnostic analytics, predictive analytics sama prescriptive analytics. Kita berbicara keempat itu. Nah, level terendah, jadi teman-teman bisa lihat di sini dari business value ya, dari waktu gitu ya. Apakah past, present, atau future ya. Yang paling level terendahnya itu, value yang paling sedikit itu adalah descriptive analytics gitu. Jadi pertanyaannya seperti apa yang coba dijawab? Apa yang terjadi? Bagaimana statusnya? Bagaimana kondisi sekarang? Lebih kepada past dari itu apa hasilnya gitu ya. Jadi kejadian-kejadian kemarin kita tampilkan, bisa juga secara real time gitu, bisa present, dia maksudnya ke present. Kenapa dia bisa terjadi? Kita mendiagnosis ya, diagnosis analytics gitu ya. Jadi ada tingkatannya, descriptive analytics, apa yang terjadi, situasinya bagaimana, kemarin bagaimana sampai hari ini misalnya. Terus kenapa dia terjadi? Jadi berarti diagnosis analytics gitu ya. Di sini banyak tools digunakan adalah ya sudah menggunakan big data analytics lah, big data lah, tools lah ya. Ada Hive, ada Peak ya, Impala ya. Sekarang ini tools-tools yang sudah lewat ya, sekarang udah bisa ke cloud misalnya. Atau juga ke tingkatan yang lebih misalnya predictive analytics. Nah, ini bukan sekedar menjawab apa yang terjadi, kenapa ini terjadi, tapi apa yang akan terjadi kalau misalnya kejadiannya seperti ini dari kemarin. Dia sudah memprediksi ya, kalau kejadian ini disebabkan ini maka besok akan jadi seperti ini juga gitu ya. Nah, level tertingginya adalah preskriptif. Kalau misalnya kita sudah tahu apa yang terjadi, kenapa ini terjadi, apa yang akan terjadi besok, apa yang perlu dilakukan ya untuk bisa mengatasi hal tersebut gitu. Untuk mencegah besok terjadi gitu ya. Jadi dia sudah ada tuh ya rekomendasi-rekomendasi yang perlu dilakukan, bahkan bisa secara otomatis dilakukan sendiri oleh sistemnya ya untuk mengatasi gitu ya, atau untuk bisa menghindari hal-hal yang bisa terjadi sesuai dengan hasil prediksi ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, semakin ke atas value-nya semakin tinggi, tentu yang semakin value-nya tinggi adalah preskriptif ya, karena dia mengurangi intervensi dari manusia gitu. Kalau bisa deskriptif kan kita harus bisa, dia cuma bisa menjawab what happened. Nah, selanjutnya kita harus bisa analisa gitu. Dia why did happen, kenapa ini bisa terjadi, terus next-nya apa gitu ya. Nah, prediktif kita udah tahu nih apa yang terjadi gitu. Jadi
sistem sudah membantu kita untuk bisa memprediksi apa yang akan terjadi besoknya gitu ya. Nah, paling tinggi adalah preskriptif karena dia sudah membantu kita untuk mengambil putusan gitu ya. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya silahkan ya teman-teman, bisa langsung raise hand aja atau bisa komentar di chat. Saya lanjut dulu, silakan kalau misalnya yang bertanya. Nah, role data science itu banyak bermacam-macam ya teman-teman. Yang paling umum itu ada data analis gitu ya, machine learning engineer, data engineer, data scientist gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini matriksnya, indikatornya dari sisi misalnya kemampuan programmingnya bagaimana, gitu ya, tools-tools programmingnya. Nah, hampir semuanya, posisi itu semuanya harus bisa programming tools. Nah, teman-teman yang teknik informatika gitu ya, itu punya modal yang bagus banget gitu. Nah, setidaknya punya basic untuk bisa memahami bagaimana programming ya. Itu harus mau jadi data analis, data engineer, machine learning engineer, data scientist itu perlu punya kemampuan programming. Nah, terus ya itu termasuk Python, SQL dan sebagainya lah ya. Bahasa-bahasa pemrograman. Terus data visualization, data communication. Ini khusus untuk misalnya data analis, data scientist karena mereka membuat visualisasi gitu ya. Memberikan rekomendasi gitu ya. Nah, dia melakukan itu data machine learning engineer ataupun data engineer perlu ya tidak terlalu penting lah somewhat important tapi nggak terlalu. Nah, teman-teman yang misalnya data scientist mengolah data-data setidaknya melakukan analisa gitu ya, pasti butuh data visualisasi dan komunikasi itu dan itu sangat penting. Jangan di underestimate. Banyak yang sudah jago coding, banyak yang machine learning tapi data visualisasi dan komunikasinya yang kurang gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Ujung tombak dari project data science itu adalah bagaimana kita bisa memvisualisasikan dan mengkomunikasikan. Kalau sudah komunikasinya udah kacau, nggak tersampaikan tuh pesannya ya. Harus pintar-pintar juga nih makanya bagaimana kita bisa bersosialisasi, ya berkomunikasi itu penting sekali, jangan di underestimate gitu. Data intuition di sini yang paling tentu ya paling banyak ya perlu itu adalah data scientist karena dia memang generalis gitu. Dia pintar visualisasi juga, statistik juga, oratory juga, machine learning juga gitu ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada data analis nih yang paling level inilah ya, level bawahnya. Data analis itu bisa merambah jadi data scientist nanti ke depannya, bisa mengembangkan diri ke sana, bisa mengembangkan diri ke machine learning engineer ataupun misalnya data engineer. Data engineer, dia setidaknya harus punya programming tools yang bagus nih gitu ya. Data wrangling yang bagus, menyiapkan data, software engineering juga gitu. Nanti kita bahas nih bagaimana sih kaitan antara software engineering, data engineering sama data scientist. Oke. Nah, sekarang kita bahas dua cara berpikir tentang melakukan project data science gitu ya. Jadi ada dua cara berpikir, ada dua mindset pola pikir. Yang pertama secara top down gitu ya. Secara top down atau misalnya secara bottom up. Nah, jadi top down itu seperti apa ya? Nah, jadi teman-teman ada dua kondisi gitu ya. Teman-teman mau secara top down atau misalnya bottom up. Nah, top down seperti apa? Top down itu dia berangkat dulu dari masalah gitu. Masalahnya apa, bisnisnya bagaimana, pertanyaannya apa ya. Problem sama question-nya sama ya teman-teman. Bisnis problem atau bisnis question itu sama gitu. Problem, pertanyaan yang belum terjawab itu adalah masalah. Gitu. Makanya kita katakan business problem atau business questions. Nah, kita selalu berstart dari ide normalnya adalah kita start dari sana. Kita berangkat dulu dari masalah yang kita ingin pecahkan gitu. Baru kita pahami dari sisi domain knowledge, melihat informasi, baru ngecek data-datanya gitu. Kita cari datanya apa, data apa yang tersedia, kita koleksi yang kalau tidak ada, kita siapkan datanya gitu ya. Apakah bisa untuk menyesapkan data apa yang bisa kita gunakan untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Untuk menjawab pertanyaan itu gitu ya. Nah, itu yang secara top down. Atau secara bottom up, teman-teman start dari kita punya data apa gitu. Kita punya data apa, dengan data ini kita bisa selesaikan masalah apa gitu. Data masalah apa yang bisa diselesaikan dengan data yang kita punya. Nah, jadi ada dua mindset, ada dua cara berpikir. Start dari masalah baru cari datanya atau lihat datanya dulu, data ini bisa menjawab masalah apa gitu.
Nah, jadi ada dua cara berpikir tentang bagaimana kita melakukan project data science, ya. Nah, jadi ada beberapa macam pertanyaan yang bisa dijawab oleh data science, ya. Ada yang deskriptif, ya, ada exploratory, ada diferensial, gitu ya, ada prediktif, ada kausal ataupun mekanistik. Macam-macam gitu. Jadi harus hati-hati gitu ya. Deskriptif itu punya tipe datanya tersendiri gitu ya. Exploratory punya datanya tipenya sendiri, diferensial juga, prediktif apalagi, kausal dan mekanistik juga gitu ya. Deskriptif ini ya sekedar apa yang terjadi gitu ya, apa yang sedang terjadi, apa yang sudah terjadi misalnya. Exploratory ini lebih kepada bagaimana kita biasa eksplor datanya gitu ya. Kita bisa cari tahu data ini tentang data apa gitu ya. Kondisi datanya bagaimana, inferensial bagaimana kita lihat bagaimana hubungan antar sebuah variabel gitu ya, hubungan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Prediktif bagaimana kita bisa memprediksi, bagaimana kausalita, bagaimana satu hal bisa menyebabkan hal yang lain. Kenapa ini bisa terjadi ini? Berarti ini lebih kepada diagnostik atau mekanistik ya, lebih kepada preskriptif. Dia bisa secara otomatis gitu ya, kalau misalnya begini maka harusnya begini gitu. Nah, ini ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh data science. Nah, hati-hati ya teman-teman. Harus pintar-pintar membuat pertanyaan. Enggak semua pertanyaan bisa dijawab dengan data science gitu ya. Nah, jadi ada yang sifatnya dia memang comparison, perbandingan. Ada yang dia description gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawabnya dengan clustering, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan classification, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan regression. Jangan-jangan pertanyaannya itu untuk yang clustering tapi coba dikerjakan dengan classification. Itu salah gitu ya. Harus sesuai. Oh, ini pertanyaan misalnya apakah misalnya laki-laki lebih berpeluang membeli produk kita daripada perempuan gitu. Itu adalah comparison gitu. Apakah ada perbedaan kepuasan dari customer kalau misalnya berbeda distrik? Nah, itu perbandingan gitu. Terus bagaimana distribusi umur dari responden? Itu adalah description gitu ya, jangan pakai clustering gitu. Misalnya customer pelanggan yang mana memiliki misalnya preferensi produk yang sama. Nah, itu kita bisa lihat jadi ciri-ciri khasnya bagaimana, itu berarti adalah clustering. Terus bagaimana seberapa banyak perbedaan berapa jenis employee yang ada di company gitu ya. Bermacam-macam gitu ya, bisa lihat dari sisi preferensinya, dari sisi hobinya dan sebagainya. Itu adalah clustering, kita bisa kelompokkan berdasarkan ke sana. Nah, atau pertanyaannya, apakah email ini spam atau tidak? Apakah orang ini perlu kita pecat atau tidak? Nah, itu classification. Siapakah misalnya yang mengarang buku ini ya berarti classification. Atau kita ingin memprediksi bagaimana misalnya cuaca besok, bagaimana temperatur besok, kita menggunakan regression atau forecasting misalnya ya. Kira-kira seberapa lama misalnya mesin ini bisa bekerja. Itu adalah regression. Jadi macam-macam ya teman-teman. Pertanyaan itu semuanya masing-masing pertanyaan punya ya. Oh, dengan model apa kita bisa selesaikan? Misalnya how much, how many biasanya itu regression. Kategori mana? Berarti kategorinya sudah ada, tinggal kita menentukan mana gitu ya. Berarti classification ya. Which kategori ya? Kategori apa gitu ya. Nah, berarti clustering. Apakah ini aneh atau tidak gitu ya. Kita bisa menggunakan anomaly detection ya. Bisa juga sebenarnya dengan classification apalagi sudah jelas ini anomaly sama bukan gitu. Which option should be taken, kira-kira rekomendasi mana yang perlu diambil ya? Itu adalah apa namanya? Recommendation. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang bertanya sambil ini ya. Bisa di raise hand, bisa berkomentar juga. Nah, saya ingin balik lagi ya. Dari data science life cycle itu, kita selalu berangkat dari realitanya gitu ya. Nah, ini sama dengan yang model berpikir top down gitu. Dia berangkat dari masalahnya dulu gitu ya. Dia masalahnya dulu apa gitu ya. Pertanyaannya apa, baru dia berangkat ke data collection.
ngumpulin datanya gitu ya. Oh ini masalahnya ini, pertanyaan ini, kita butuhnya data apa? Nah, dia melakukan data collection, datanya dikoleksi, terus dia melakukan data processing, dibersihkan datanya, disiapkan datanya, feature engineering lah gitu ya, data feature extraction lah gitu ya. Baru dia juga bisa melakukan eksplorasi data analisis. Ini banyak versi ya teman-teman. Nah ini sebagian ini sebenarnya banyak versi. Jadi nanti saya perlihatkan versi saya yang lebih inilah ya secara istilah. Tapi kurang lebih seperti ini. Jadi bisnisnya apa? Dia menyiapkan datanya, dia melakukan processing, bisa koleksi data sama menyiapkan datanya gitu ya. Setelah datanya siap, mereka melakukan modeling gitu ya. Terus mereka melakukan komunikasi, memvisualisasikan dan melaporkan gitu. Dan kemudian mengambil keputusan. Nah, di sini nanti kita bahas di bagian visualisasi. Ini ya penting banget. Ini visualisasi di dua hal ini. Kalau nggak bisa dilakukan, ini nggak bisa, susah gitu ya dilakukan. Ini make decision-nya bagaimana kalau misalnya kita nggak bisa komunikasikan, tidak bisa kita visualisasikan dengan baik. Nah, gitu. Jadi ya tadi ya, jadi data science life cycle itu, data skill itu kita bisa breakdown ya, berdasarkan skill-skill yang perlu dilakukan, dimiliki gitu. Problem understanding ya, kalau misalnya problem understanding sama business understanding, yang realita itu kita harus tahu knowledge-nya gitu. Ini berbicara tentang kesehatan, kita harus bisa tahu nih konteks kesehatannya bagaimana gitu. Bahkan kita perlu misalnya ngobrol dengan orang-orang kesehatan. Kalau misalnya terkait kemacetan, kita bisa ngobrol dengan misalnya orang-orang dinas perhubungan gitu. Nah, kita perlu punya juga namanya product intuition ya. Punya bisnis strategi, bagaimana kita memprioritaskan masalah ini, mana yang ini. Kita perlu bagaimana teamwork-nya juga gitu ya. Nah, kalau data mining, kita perlu nih kemampuan misalnya database management gitu ya, biasa pakai query ya, menggunakan MySQL kah, Oracle kah, PostgreSQL kah gitu ya, perlu kemampuan untuk query bisa SQL gitu ya, bisa bagaimana teman-teman bisa web scraping ya, information retrieval gitu ya, menggunakan berbagai macam sumber gitu ya, baik dari API, database gitu ya, macam-macam sumbernya gitu ya. Nah, teman-teman juga dituntut tentu bisa melakukan data pre-processing gitu ya. Teman-teman perlu ya bagaimana scripting menggunakan Python, R gitu ya, atau data wrangling dengan Python R, teman-teman melakukan data wrangling. Bagaimana teman-teman bisa melakukan data imputasi kalau datanya ada yang kosong ya, ada yang missing value, bagaimana datanya kalau duplikat gitu ya, bagaimana yang redundant gitu ya. Nah, ini data exploration teman-teman melakukan misalnya descriptive statistik, melakukan visualisasi ya, cohort analisis, bagaimana teman-teman bisa memahami pattern ya di data exploration atau exploring data analisis itu kita harus melihat pattern ya, bagaimana hubungan antara satu variabel dan variabel yang ada misalnya korelasi gitu. Teman-teman bisa melakukan misalnya A/B testing ya, atau sampai di misalnya di in-depth analysis atau modeling. Nah, ini statistical models itu seperti regression gitu ya. Atau yang lebih ekspert misalnya machine learning menggunakan supervised and unsupervised learning atau algoritma gitu ya. Teman-teman bagaimana bisa membangun model, mendeploy model menggunakan machine learning tools library seperti scikit-learn ya, PyCaret gitu ya. Teman-teman bisa gunakan. Nah, di ujungnya tentu teman-teman harus punya pemahaman bisnis acumen. Istilah-istilahnya ya secara bisnisnya bagaimana gitu ya. Itu penting gitu ya, bagaimana kita paham konteksnya, paham istilah-istilah yang ada di sana gitu ya. Orang data, kalau teman-teman memang sudah bekerja di perusahaan berbiasa misalnya terkait marketing, operasional gitu ya, itu udah biasa, udah tahu lah ya bisnisnya apa sih bergeraknya. Kalau misalnya saran saya, teman-teman sudah tahu nih bisnisnya, sudah bermain data, coba deh gitu ya memberikan rekomendasi gitu bisnis berdasarkan data yang ada. Teman-teman bisa menggunakan Tableau, Google Data Studio gitu ya. Wah, itu mantep banget tuh ya. Ketika misalnya teman-teman sudah bekerja di sebuah organisasi, teman-teman sudah paham bisnisnya, teman-teman biasa berputar dengan data, nah coba teman-teman iseng-iseng bikin deh visualisasi dashboard gitu untuk memonitoring. Nah, itu bisa tuh diperlihatkan. Sekian yang perlu dilakukan adalah misalnya data storytelling juga. Bagaimana teman-teman punya kemampuan misalnya public speaking. Bagaimana mempresentasikan, bagaimana berbicara, bagaimana melaporkan, bagaimana menulis gitu ya. Itu adalah skill-skill yang perlu dimiliki gitu.
Bagaimana teman-teman bisa membuat slide yang enak dibaca ya. Bagaimana teman-teman bisa melahirkan sebuah paper yang enak dibaca, membuat model yang deploy atau misalnya dashboard ya sebagai data produknya gitu. Oke, silakan sampai di situ ada pertanyaan teman-teman sebelum kita masuk ke data engineering. Ada pertanyaankah teman-teman sebelum ini? Bisa komentar satu ya. Bisa ada pertanyaan dulu sebelum kita break juga gitu ya. Ada 1-2 mungkin ada yang mau diskusi. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ayo aman, Mas Dimas silakan. Bisa bersuara aja langsung open mic. Silakan Mas Dimas. Ada pertanyaan apa? Halo Mas Dimas, dengar suara saya nggak? Oke, data analis ya. Skill yang perlu dimiliki. Nah, oke, mungkin kita berangkat di sini dulu, tapi nggak apa-apa. Jadi data analis itu saya sarankan programming tools yang dimaksud di sini adalah SQL. Kemampuan query ya, teman-teman. Nah, itu teman-teman perlu kemampuan query, kemampuan SQL. Kalau bisa Python sedikit-sedikit itu bagus juga gitu. Dasar-dasarnya teman-teman bisa melakukan analisa juga menggunakan Python itu bagus. Jadi yang paling utama itu adalah SQL plus kalau bisa juga Python. Nggak perlu terlalu expert ya menggunakan Python, tapi bisa lah. Terus kemudian melakukan data visualisasi dan communication. Di sini teman-teman perlu bisa menguasai seperti tools Tableau atau Power BI plus misalnya Looker Studio gitu. Teman-teman bagaimana memvisualisasikan dengan bagus gitu ya. Bagaimana prinsip-prinsip memilih charts, bagaimana penerapan desain, warna dan sebagainya gitu ya. Nah, statistik perlu juga ya, sedikit-sedikit. Data integration juga perlu gitu ya, data wrangling sedikit-sedikit. Nah, tapi bisa jadi gini teman-teman. Data analysis itu seperti itu idealnya. Tapi bisa jadi di dunia kerja gitu ya, namanya kita sebagai data analis, tapi pekerjaannya bisa sebagai data scientist, data engineer, machine learning engineer juga bisa gitu. Jadi keadaan di organisasi itu, di perusahaan-perusahaan tertentu itu, data analis itu mengerjakan pekerjaan data scientist, data engineer, bisa jadi seperti itu. Jadi biasanya kita perlu tahu juga, perlu riset juga, lihat juga, bisa nanya-nanya juga gitu ya. Di perusahaan Bapak, Ibu gitu ya, data analis itu ngerjainnya seperti apa gitu. Seberapa mature perusahaan Bapak, Ibu ya, apakah sudah data lead ya, tapi jangan bilang data lead dan data driven, bisa jadi mereka nggak paham gitu. Apakah sudah membuat model tertentu, apakah timnya sudah lengkap, ada data scientist, data machine learning engineer. Kalau misalnya sudah ada misalnya machine learning engineer, dia sudah terbagi-bagi tuh pekerjaannya ya. Data analis itu ya fokusnya misalnya melakukan visualisasi, membuat dashboard, membuat paparan. Nah, ya minimalnya skill yang perlu dikuasai kalau misalnya data analis ya teman-teman, paling penting adalah SQL gitu ya. Karena teman-teman akan menarik data juga dari database untuk divisualisasikan, dibuat laporan gitu ya. Bisa ditarik langsung ke Tableau, ke Data Studio,
atau di-download dulu datanya dengan query gitu. Nah, dari sana teman-teman tadi punya kemampuan data visualisasi juga yang harus mumpuni gitu. Punya kemampuan menggunakan tools seperti Tableau, Looker Studio ya, atau misalnya Power BI gitu. Statistik perlu juga basicnya gitu ya. Data intuisinya bagaimana ya perlu karena bagaimana kita bisa menganalisa data kalau misalnya kita nggak punya data intuition yang bagus gitu. Kondisi datanya bagaimana, ini bisa menjawab pertanyaan bagaimana. Yang lain, data wrangling, data machine learning itu bisa lah pelan-pelan gitu ya. Tapi yang paling utama tadi ya, SQL, tools seperti SQL, kalau bisa juga Python sedikit-sedikit, enggak menggunakan SQL tidak apa-apa. Data visualisasi dan komunikasi, kemampuan untuk komunikasi, membuat slide yang bagus, visualisasi yang bagus, desain yang bagus, memilih chart yang bagus, menggunakan tools Tableau atau misalnya Power BI atau misalnya Looker Studio gitu ya. Nah, saya kira sih itu ya secara idealnya. Tapi teman-teman harus pintar-pintar juga melihat data analis yang di open Looker-nya itu seperti apa yang dibutuhkan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Dimas ya. Mas Dimas. Silakan kalau misalnya ada lagi pertanyaan yang lain. Sambil kita menunggu break. Sama-sama Mas Dimas. Ada lagi mungkin satu pertanyaan, silakan. Tadi kita sudah belajar tentang ini ya. Tadi itu oke, tinggal sedikit lagi sih teman-teman. Nanti saya akan tambahkan materi lagi karena memang ini sebenarnya idealnya 2 jam. Tadi kita udah tahu bagaimana perspektif dari data science itu sendiri ya, pekerjaan yang sangat dibutuhkan, bagaimana life cycle-nya, terkait juga tadi definisi data seperti apa sih sebenarnya definisi data itu, tipe-tipe data ini disimpan ya di pertemuan-pertemuan berikutnya karena kita akan belajar tentang visualisasi data, diagnostik, prediktif gitu ya, ada yang preskriptif juga, terus ada yang tadi kita bahas juga output-outputnya apa gitu ya, produk-produk yang dihasilkan apa gitu ya, terus kita juga sudah bahas tentang nah nanti kita akan bahas nih lebih kepada data engineering gitu ya, bagian yang tidak boleh dihindari gitu ya. Ini saya kira sih ini jarang lah ya dibahas misalnya di kampus gitu. Nah, ini bisa memberikan sebuah perspektif yang baru gimana kita bisa menyiapkan datanya gitu ya. Kita berbicara tentang data sets, data processing ya, data infrastructure ya. Bagaimana kaitan antara software engineering, data engineering sama data science gitu. Nah, itu agendanya nanti kita akan tambah sedikit terkait misalnya data processing, part yang nggak kalah penting juga merupakan bagian dari data engineering ya sebelum kita melakukan modeling gitu ya, visualisasi gitu. Silakan mungkin ada pertanyaan lagi satu. Silakan teman-teman ada mungkin yang mau bertanya. Apa sudah cukup jelas? Teman-teman bisa komen satu ya kalau misalnya cukup jelas. Biar saya tahu juga, jangan sampai kita cepat-cepat malah nggak taruh ini. Bisa komen satu ya teman-teman di chatnya kalau misalnya sudah aman semua, jelas dan cukup jelas. Mas Rayano, Marcel, terima kasih ya sudah komen. Silakan ada lagi kalau sudah aman.
Ayo yang lain. Oke, sip. Mungkin nanti sebelum kita mulai juga nanti setelah break mungkin mungkin saya akan nanya-nanya berapa ya kondisi di perusahaannya mengenai proyek-proyek data science sejauh ini bagaimana gitu ya dilakukan. Oke, mungkin kita break dulu saja ya Pak Agung ya. Kita bisa lanjut sedikit diskusi supaya kita tahu kondisi teman-teman gimana. Tadi juga bisa melihat ekspektasi gimana teman-teman gitu. Harapannya sih setelah misalnya kurs dari saya, ini teman-teman sudah setidaknya bisa membantu teman-teman untuk pivot ya di tempat pekerjaannya sekarang. Oke, mungkin seperti itu dulu Pak Agung, saya kembalikan, kita break dulu bareng 10 menitan. Terima kasih Oke, semuanya. Pak. Ya, terima kasih Pak Andi untuk sesi pertama. Kita break dulu 10 menit, nanti sekitar pukul 9.42 ya, nanti bisa kembali lagi.
Oke, mungkin Mas Agung kita sudah mulai dulu aja, tapi mungkin kita Pak Agung ada mungkin 1-2 orang ya, mungkin bisa share penerapan data science di tempatnya supaya juga saya bisa sesuai dengan ekspektasi gitu. Jadi mungkin saya bisa kita kalau kemarin itu di 2 kelas yang saya ajar gini Pak Agung ya. Jadi kita eksplorasi penggunaan Looker Studio sih, visualisasi gitu. Itu bisa butuh 2 pertemuan gitu ya. 4 jam bahkan. Ada bahkan yang fokusnya udah visualisasi aja sampai terakhir gitu misalnya. Tergantung dari anak-anak ini. Teman-teman kira-kira di sini sebenarnya sejauh mana ya kira-kira butuhnya di tempat kerja sekarang gitu ya, apakah misalnya sudah sampai minat pembuatan model machine learning gitu ya, atau dengan misalnya dashboard visualisasi, karena memang kalau misalnya dashboard sendiri itu saya bahkan butuh waktu 2 minggu untuk ngajar ya, bagaimana membuat visualisasi dan dashboard, terus bagaimana itu bisa dikomunikasikan. Bahkan mungkin ada teman 1-2 orang sini mungkin yang belum saya ini tuh Mas Ismail ya, sejauh ini kerjanya sebagai apa di kantornya, sejauh ini datanya dibuat apa saja gitu ya, data produknya apa saja gitu, bahkan mungkin paparan kah, dashboard kah gitu ya. Mas Ismail bisa bersuara nggak? Oh hilang. Maulana, Mas Kurnia Catur. Mas Kurnia Catur bisa ini nggak? Bersuara nggak? Halo semuanya. Mas Kurnia, Mas Maulana Nafi. Ada yang memberikan komentar, teman-teman? Mas Kurnia Catur bisa komen ya kalau misalnya nggak ini. Mas Nova Dwi Hardiko bisa bersuara nggak? Mas Adam. Fernanda Bagus. Tidak ada yang bisa bersuara. Nggak ada yang bersuara nih Pak Agung. Gimana? Aduh. Ayo semuanya, mana ini suaranya? Yuk kita on cam dulu, on cam. Semuanya on cam. Yo, Aventura mana? Hendri. Ya. Oh Mbak Maulana Nafi. Bila khususipun panjenenganipun Bapak Yai Alfa Bok menawi kawula ngaturaken satu kali. Yo, on cam dulu. Mas Henry kemarin udah bersuara belum ya? Mas Henry sekarang kerjanya sebagai apa? Di mana? Sejauh mana penggunaan data di sana gitu? Mas Henry bisa bersuara nggak?
Hendri, Hendri Saputra. Ya, Kerja sebagai apa, Mas Hendri? Mas Hendri kerja sebagai apa di tempat kerjaan sekarang, di perusahaan mana? Penggunaan data sejauh ini seperti apa? Hendri dengar enggak suaranya, Mas Hendri? Coba cari sinyal yang bagus. Siapa lagi nih? Mas Abdul Kori. Ya, Pak. Kerjanya sebagai apa di tempat kerja sekarang, di perusahaan apa? Data sejauh mana digunakan? Untuk saat ini, Pak, masih dalam kuliah. Oh, kuliah. Oke. Oke. Maksudnya nggak sambil bekerja ya sekarang ya? Enggak, Pak. Lagi di sini satu lagi deh, baru kita lanjut biar ini waktunya. Mas Hendri udah kedengaran? sudah Pak, sudah. Oh ya, sekarang kerja di mana Mas Hendri? Sebagai apa? Sekarang masih di rumah Pak. Kemarin resign belum dapat kerjaan lagi Pak. Oh, Jadi oke. sekarang Sip. kuliah aja. Oke, noted Pak Mas Hendri. Mbak Maula, sorry tadi kirain cowok, Mbak Maula Nafi. Kesibukan kerja juga atau fokus kuliah? Itu Pak kerja Kerjanya di mana, Mbak? di PT HZ Sebagai apa? sebagai sharing operator. Oh, operator juga gitu ya. Data di sana sejauh ini digunakan sebagai apa, Mbak? Data di sana sejauh mana penggunaan data di sana, Mbak? Gimana, Mbak? Mbak Maulana sih? Ini data soal gajah, soal apa Pak? Enggak, penggunaan data science di sana bagaimana, Mbak Maulana sih? Belum begitu mengerti soalnya penginputan datanya dari atasan. Ya, maksudnya Mbak kayak bikin dashboard kah, gitu ya, bikin paparan kah dengan data gitu ya. Tadi kan saya bahas tentang data produk. Data science produk itu bisa hasilnya itu berbentuk yang pengambilan keputusan, gitu ya, bisa dashboard, gitu, bisa paparan, gitu ya. Sehari-hari Mbaknya bekerja dengan data nggak? Gimana Mbak? Belum ya? Oke, sip teman-teman. Mungkin itu dulu. Silakan nanti kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, gitu ya. Saya khawatir nih jangan sampai apa yang sudah saya sampaikan, gitu ya, tadi itu nggak tersampaikan dengan baik ya. Bisa ditanyakan kembali saja kalau misalnya kurang jelas. Silakan bisa ditanyakan lagi.
Tadi beberapa poin teman-teman juga bisa nyimak lagi di recordingnya gitu ya, bisa dilihat dari slide-nya ya. Kesempatan juga teman-teman bisa bertanya gitu, jangan sungkan-sungkan gitu. Oke, saya lanjut dulu ya ke materinya data engineering. Nanti mungkin akan saya tambahkan juga materi tambahan. Nah, saya ingin masuk ke data engineering. Kita udah bahas tentang data science. Bagaimana sih position dari data engineering? Nanti kita cari tahu. Oke, tadi struktur data udah kita bahas gitu ya. Tipe-tipe data juga sudah gitu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis data gitu ya, berdasarkan sumbernya gitu ya. Jadi data itu semakin berkembang, semakin beragam juga ya setiap harinya gitu. Jadi akan terbentuk namanya nanti big data gitu ya. Nah, ada data-data transaksi ya, transaksi penjualan gitu. Tanggal berapa, siapa yang beli gitu ya, berapa yang dibelanjakan, apa yang dibeli gitu ya. Itu adalah data-data transaksi. Terus ada juga data-data perusahaan, rencana-rencana perusahaan gitu, strategi-strategi gitu ya. Itu adalah data-data yang tertulis misalnya gitu. Atau juga ada data-data bagaimana historical kita mengakses website-website ya. Ada cookies-cookies ya, kita mengakses website apa, memencet apa gitu ya. Terus kita juga ada data misalnya dari CCTV ya, dari devices, bahkan jam tangan sekarang itu dia mengumpulkan data gitu ya. HP dia mengumpulkan data, dari sosial media juga ada data-data ya, dari sosmed ya, dia baik itu caption-nya, teksnya, gambarnya, videonya, itu adalah data-data sosial media gitu. Nah, berbicara tentang data engineering gitu ya, bagaimana data itu diproses itu ada dua ya teman-teman. Jadi data itu bisa diproses secara batch atau batching ya, atau bisa juga secara stream atau secara streaming gitu. Batching itu seperti apa? Jadi kita ada punya data besar, langsung dikirim gitu ya, berbentuk datanya misalnya 10 giga, itu dikirim misalnya dalam bentuk langsung 10 giga dikirimkan gitu. Itu bisa schedule gitu ya. Terschedule setiap jam berapa, setiap menit ke berapa, atau per periodik waktu-waktu tertentu gitu datanya itu kita kirimkan gitu. Jadi memang datanya itu nggak kecil-kecil, berbeda kalau mau streaming, datanya kecil-kecil kita kirimkan gitu, baris per baris, 2 baris, 3 baris gitu ya. Dalam satu waktu nah pengirimannya itu bisa secara real time per millisecond atau near real time per misalnya per menit, per berapa menit, 10 menit gitu.